Itu namanya kain kafan tidak ada tertulis di surah Al-Quran. Yang ada justru di Alkitab. Itu lelahnya Yesus membungkus. Anda kan jangan karang bebas. Cari di Al-Quran, nggak ada tuh kain kafan itu. Ngada-ngada aja. Itu tafsir itu. Lanjut. Oke, silakan Bang Dito. Aku sebentar lagi Bang ya. Nanti kita bisa lanjut. Siapa nih? Iya Kang Dito, monitor. Jadi sebelum diambil alih Kang Dito, saya jelaskan dulu ya kepada Kristen. Ya, saya jelaskan kepada Kristen, kepada kaum muslimin yang ada di bawah supaya bisa ya teredukasi yang belum paham. Sebelum Anda diskusi dengan Islam atau bertanya tentang Islam, yang perlu Anda pahami bahwa dalam Islam itu ada ya dua rujukan. Makanya ketika kemudian ada yang mengaku Islam hanya menggunakan Al-Quran sebagai rujukan, maka tidak dikatakan Islam. Ketika kemudian ada manusia yang ikut Islam tapi hanya menggunakan hadis, maka tidak dikatakan Islam. Maka kesempurnaan Islam itu ketika menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, sabar. Ya, saya bawakan datanya ya. Saya sampaikan datanya untuk memvalidasi semuanya itu. Di situ dikatakan ya, Rasulullah mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu abada tamassaktum bi kitabillah wa sunnati. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian sebagai rujukan, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu ada nubuatan dan itu tervalidasi dalam sebuah hadis. Ya. Itu yang perlu Anda pahami. Jangan ya, silakan Kang Dito, monitor. Masuk Kang Dito. Bersama dengan hadis TV, kalian percaya kok hadis. Apa itu? Gini Bang, apakah hadis lemah tanpa hadis gitu maksudku? Apa maksudnya ini? Maksudnya, apakah hadis itu lemah tanpa hadis? Kok harus pakai hadis? Sementara hadis ada yang doif, ada yang hasan, ada yang ini. Kadang-kadang yang udah sahih dibilang jadi doif. Gimana itu Bang standar ukurannya itu maksudnya? Itu perkataan Rasulullah mengatakan telah kuwariskan kepadamu dua pusaka, Al-Quran dan hadis. Memang begitulah. Oh, ada apa namanya? Iya. Jadi itu not substansi sih. Yang penting itu sudah menjadi pemahaman teman-teman Kristen. Kenapa harus ada hadis? Karena Rasulullah itu mewariskan kepada kami Al-Quran dan hadis. Selesai. Tidak disebutkan kan, Quran itu menjelaskan sempurna, terperinci. Oh iya, terperinci. Nabi sendiri kan melarang sahabatnya menerjemahkan dan gimana maksudnya? Maksudnya gini Bang. Oh, oke, silakan Bang. Silakan. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Apa? Maksud kalian gimana? Bilang kan Quran itu kan terperinci menjelaskan segala sesuatu. Tapi kalau umat Muslim ditanya selalu referensinya hadis. Kadang-kadang hadis yang sahih dibilang doif gitu. Gimana itu Bang? Kalau yang nggak sesuai ya dibilang doif, gimana gitu? Coba Abang jelasin. Oke. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa Rasulullah itu memberikan dua pusaka kepada kami, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu very clear. Jadi kalau misalnya di Al-Quran itu, contoh, banyak bahasa-bahasa Al-Quran yang tidak diketahui oleh bangsa Arab. Secara conversation, secara bahasa, Al-Quran ini sangat tinggi bahasanya, sehingga orang-orang Arab sendiri pun butuh penjelasan dari Nabi Muhammad. Nah, hadis ini, contoh, hadis ini ilmunya adalah perawian. Perawian itu yang dikutip oleh salah satu beberapa imam, contoh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Yang dimana kita ketahui bahwa hadis ini ilmunya adalah perawi dan matan. Perkataan Rasulullah yang didengarkan oleh para sahabat, ke tabi'in, Ini yang menjadi rujukan bahwa contoh asbabun nuzul itu diterangkan pada saat hadis Rasulullah SAW ada kaitannya dengan pada saat apa yang terjadi. Contoh katakanlah yang Edis sering katakan, karena Anda tadi membawakan Edis ya. Edis mengutip bahwa Nabi Muhammad SAW kena sihir. Wah, ada yang ngorok nih. Enggak apa-apa tuh. Oke. Ya, terus. Nah, pada saat Rasulullah ini terkena sihir oleh orang Yahudi, namanya adalah saya lupa namanya, itu Labasim
atau siapa itu ya, pokoknya Nabi Muhammad ini disihir oleh orang Yahudi, namanya saya lupa. Nah, ini ternyata ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul bagaimana ayat itu turun tentang bagaimana menangkal. Al-Quran yang turun adalah surah Al-Falaq. Tapi faktanya kan memang kena sihir kan Bang? Iya, faktanya kena sihir, tetapi balik lagi nih. Pada saat kejadian Nabi Muhammad SAW ini disihir, karena Nabi Muhammad manusia biasa, utusan Allah. Nah, runtutan kisah ini ada turun ayat, bahkan 2 surah sekalipun, yaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Ini namanya asbabun nuzul. Bagaimana mengetahui? Aduh, abang. Di mute dulu aja bang. Oke. Di mute. Oke. Sambil didengerin ya. Sambil didengerin di mute. Nah, asbabul nuzul tentang 2 surah Al-Quran ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini memberikan bahwa wahyu itu bermula asbabun nuzulnya. Kisahnya Nabi Muhammad disihir oleh orang Yahudi. Bukan berarti kemudian dirujukan kepada Al-Quran surah Al-Hijr, Labin bin atau surah Al-Azab. Labin bin Al-Azab. Betul. Ya, kisahnya seperti itu. Itu tertulis di dalam hadis. Jadi hadis dan Al-Quran ini 2 pusaka bagi kami orang Islam. Nah, kemudian hadis ini kan banyak. Ilmu hadis, kalau Al-Quran tadi asbabun nuzul, kalau hadis ilmunya adalah asbabul wurud, tentang perawian. Dan juga namanya ilmunya disebut matan, isinya. Isi daripada sabda Rasulullah. Kalau hadis itu bukan sabda Rasulullah, itu bisa menjadi hujah. Jadi orang lain, contoh Musnad Ahmad. Orang lain kebanyakan melihat bahwa Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian diikuti dan dihadiskan, maksudnya dituliskan di dalam hadis. Musnad Ahmad misalnya, mencium Hajar Aswad itu merupakan suatu penebusan kesalahan atau menebus dosa. Karena para sahabat ini ada yang melihat Rasulullah melakukan, maka ini menjadi sunnah, bukan wajib. Nah, makanya bantahan, kalau kalian, saya hanya memberikan referensi terkait diskusi ini karena tidak nyambung. Kalau teman-teman Kristen berbicara tentang hadis, kalian tidak paham ilmu hadis. Saya pun debater, saya yang paling fakir di antara debater yang lain. Saya masih belajar. Saya mendengar dari para guru saya, Ustadz Wafi, Ustadz Tahta, Ustadz Alif, Ustadz Pelik dan Ustadz Arif Hos. Beliau mumpuni karena beliau misalnya pesantren khusus mempelajari tentang ilmu hadis. Jadi Al-Quran dan hadis ini 2 pusaka bagi umat Islam. Paham sampai di sini? Karena Rasulullah SAW adalah manusia, bukan Rob yang katanya Edis, tetapi diutus oleh Robus Samawat, sehingga manusia ini tidak bisa menyadurkan gelarnya Robus Samawat. Kalau dalam kaidah linguistik, Rob itu tidak ada satupun manusia dalam bahasa Arab ya disebut Rob, nggak ada. Itu syait, itu kebanyakan. Jadi kebanyakan yang dinarasikan oleh Edis, mohon maaf, kalian ketipu sama ular beludak satu itu. Nggak ada bang. Seluruh umat Islam di dunia ini kalau ngelihat Edis hanya ketawa. Dia menarasikan sesuatu tanpa data. Kalau ada umat Islam meyakini memang Nabi Muhammad Rob, datanya di mana? Tertulis Al-Quran maupun hadis kalau Nabi Muhammad itu disebut Rob. Gampang kok, gampang. Gampang itu. Bang Rito, jadi sampai di sini dulu ya. Apa? Bang Rito, saya boleh nanya enggak? Itu terserah Bang Geri. Bang Geri kalau enggak, sudah ini, Bang. kelar. Aku dengar tuh ada namanya, ada 2 rob abang nih. Ada apa Robun Hakakian apa satu Robun apa tuh lupa aku. Itu gimana tuh? Ada 2 rob datanya. Ada tuh gimana? Saya pernah dengar Robun Hakakian, enggak tahu lupa aku namanya tuh. Dari mana? Enggak ada kami mengenal itu.
Ada 2 rob, jadi jenis 2 rob. Yang satu bisa disematkan pada manusia. Tampilkan aja datanya. Iya. Aku nggak bisa apa bang, open cam. Nggak bisa open cam bang. Bang apa nih? Iya. Terus linknya apa judulnya gitu loh. Kita bantu cari. Kan gini bang, ada yang bilang kan rob kan Jangan bisa juga gini. disematkan. Kamu kan pernah melihat. Nah, apa yang kau lihat? Rob kan bisa disematkan pada manusia kan? Enggak ada. Ini Nggak kan ada. negosiasi namanya. Apa yang pernah kau lihat? Silakan. Kita bantu penglihatanmu. Apa? Dulu. Aku cari referensi dulu bang. 1, gua cungkil matamu nih, biar bisa melihat. 2, Sampai bang Hendi kayak baru kenal aku 3, aja bang Hendi ini. 4. Nanti dulu. Enggak. Kau pernah melihat? Apa yang pernah kau lihat? Sebentar dulu bos ah. Enggak bisa, Baru enggak kenal bisa. aku aja nih bos. Kagak bisa. Dari tadi gua dengar lo mempremi. Apa yang pernah kau lihat? Coba bawakan. Saya mau nanya ke Bang Dito Kalian aja. diam dulu. Siapa nih? Apa yang pernah kau lihat? Kata gini, aku pernah dengar rob itu Apa yang pernah kau dengar? Bagaimana bentuk? Apa rob yang pernah bisa kau dengar? disematkan Kau kepada ulang lagi. kepada Apa yang manusia. pernah kau dengar? Itu Mendengarkan gimana? siapa? Gitu. Seperti Yusuf. Mana buktinya? Apa yang kau dengan pernah dengar? siapa? Apa? Yusuf dengan siapa ya? Istri siapa namanya gitu? Apa yang Ini pernah bang. kau dengar? Robun Di mana Hajajun itu? sama Di Robun mana? Hakakian tuh gimana tuh bang? Di mana? Linknya seperti apa? Nanti kita bantu cari. Enggak, aku pernah dengar bang. Enggak maksud abang Apa jelasin. iya? Apa yang kau pernah dengar? Kan kupingmu sekarang Enggak, saya tanya. gini, Bang. Kupingmu ini masih normal atau tidak? Masih ingin dengar bang. Apa yang pernah kau dengar? Coba ingat dulu apa? Emang Oten ini kalau nggak memframing gitu ya, nggak membuat bodoh diri, kenapa lo? Mending lo mati aja deh. Daripada hidup jadi sampah di Indonesia begini gini. Mati aja lo. Bisa nggak bang? Kalau nggak nge-framing aja, hidup lo nggak nyaman apa ya? Tadi dia pernah melihat, ternyata matanya buta. Enggak, gini Sekarang bang. pernah Ada mendengar. Ada nggak istilah Robun Haja? Kagak ada. Sekarang lo memframing aja lo. Apa yang lu pernah dengar? Apa? Mendengar dari siapa? Hei. Tunjukkan aja Ger, tunjukkan kalau rob itu disematkan kepada Nabi Muhammad di surah Yusuf itu. Kalau ada, potong leher saya. Ya Sekarang. ini yang satu diam dulu. Ini si Giri ini. Kristen itu nggak boleh dikasih ampun kalau nge-framing. Betul. Gara-gara Nggak bisa. dia gitu. Enggak gini bang. Dari tadi gue di bawah nonton loh kan Bang. gitu. Diam dulu kau, Bang diam. Hendy. Kau diam dulu, nggak usah panggil abang. Gue bukan abang lu. Tadi gue dengerin kan dia. Ini kan Dito, ini orang ini apa ini? Begini kualitas kalian semua hidup di Republik ini. Kalau nggak tahu apa-apa, mending bertanya, jangan berstatement dulu. Aku pernah mendengar, aku pernah melihat, lebih bertanya. Kita jawab. Tapi kalau kau berstatement dulu, pernah mendengar, pernah melihat, Ya udah, aku kita bertanya, minta Bang. buktinya pendengaran dan penglihatanmu itu. Oke bang Gini, Hendi, aku Hendi, bertanya. katanya si Geri Nggak bisa. ini sering Cabut dulu. diskusi dengan sampean katanya, di Kian Santang katanya, Bang Ntar dulu, Bang Pak Geri Ari. ini. Cabut dulu ucapanmu. Saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah melihat. Saya ingin bertanya. Enggak gini, aku bertanya. Oke, aku bertanya bang. Enggak, cabut dulu itu tadi. Oke, Cabut dulu. aku cabut nih, bos Apa Hendi. bunyinya cabutanmu? Apa bunyinya? Kalau nggak ada data jangan Aku cabut dibawa. bos Hendi. Oke bos. Ini dengerin ucapanku. Maaf semua umat Islam. Saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah melihat. Saya ingin bertanya. Silakan diulang. Silakan. Silakan. Maksudku gini bang. Nggak bisa maksud, nggak bisa maksud. Oke. Saya nggak ngerti maksud lu. Minta maaf di sini, saya minta maaf. Saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah melihat. Saya minta maaf, saya hanya ingin bertanya. Silakan. Silakan. Ah, kabur kan? Masih mau kelihatan besok kalau ada Andi Sulebes. Bang Andi, saya Lapor sama mak di sana. Bang Andi Selebes, saya mau nanya ke abang bisa nggak? Nggak bisa. Saya lagi marah. Oh begitu ya. Jangan. Lanjut dulu, gue baru nyampe di jalan, gue dengerin tadi. Lanjut dulu. Oke, izin Bang Hendi saya jelaskan tentang rob tadi dalam surah Yusuf ayat 41. Di situ kata-kata robbuhu. Nah, yang kita bicarakan di sini rob. Nah,
Ketika kalimat Rob itu disertakan dengan satu huruf saja di belakangnya Robbuhu, maka berubah makna. Makanya betul kata Kang Dito tadi, kata Rob ketika berdiri sendiri maka secara otomatis merujuk hanya kepada Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Kalau disandingkan atau disambung dengan kalimat lain Robbuhu, maka akan berubah makna. Gitu yang perlu Anda pahami. Makanya betul kata Kang Dito tadi dengan bahan hadis Lebes, kalian hanya ketipu dengan kudis, manusia kudis, ketipu dengan orang yang oon itu. Ya, begitu teman-teman ya. Lanjut Kang Dito, Kang Dito. Ya, saya nanya Bang, bisa ya? Enggak, ntar dulu, diam dulu kau. jadi Rob itu kan bahasa Arab. Bisa juga disebut ilah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Ya, Tuhan. Nabi Muhammad SAW selama hidup nggak pernah dia menstatement atau mengatakan dirinya Tuhan. Dan tidak ada satupun sahabat yang menganggap Nabi Muhammad Tuhan. Jadi kalian itu kalau nggak ngerti arti bahasa Arab, lebih baik Anda ke sawah atau manjat pohon atau ke laut yang bermanfaat. Kalian itu dibodoh-bodohi di sini gitu loh. Oke? Betul, salah. Oke. Saya memang banyak menyelidiki apa yang menjadi hujahnya Edis ya. Dia melihat bahwa ada artikel itu menjelaskan tentang Rabbunallah. Rabbunallah itu artinya adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang berarti Tuhanku adalah Allah atau Allah adalah Tuhanku. Itu Rabbunallah. Rabbunallah. Nah, dijelaskan di situ Rabbunallah terdiri dari dua kata. Rabb yang berarti Tuhan, pemilik atau penguasa. Allah adalah nama dalam bahasa Arab yang merupakan nama khusus untuk Tuhan yang Maha Esa. Makna tauhid itu kan. Ini ada, memang dia mengambil karena ada terdiri dari dua kata. Rob yang berarti Tuhan. Ini linguistik ilmunya. Jadi buat saudara-saudara Kristen, kalau mau menjadi seperti Edis, selama kalian di Indonesia, aduh bahaya kalian. Udah, jadi itu poinnya. Saya harapkan. Selamat malam Dito. Selamat datang. Kenapa main tombak kos malam? Kenapa main tombak? Apa ini? Apa ini? Aku minta tohos diturunkan. Bateraiku udah tinggal 2%. Ya udah, iya, kau turun dulu. Makasih Bang ya, Bang Dito ya. Ya, yuk. Ya. Besok kita main ya. Sama. Oke, main lagi besok ya. Main lagi kita ya, main kita. Ya. Oke, lo. Saya mau nanya ke Abang sebentar, Bang. Sebentar, ini Gordon siapa naik tiba-tiba nuduh saya nombak? Gak merasa kok kemarin ya? Gak merasa kok kemarin kita. Gak usah bahas kemarin, yang sekarang aja. Gak usah bahas yang kemarin, yang sekarang aja. Siapa dia ini? Silakan siapa yang mau bertanya? Depik 2 silakan. Ya, ini saya mau nanya, Bang. Bagaimana Abang, ini kan saya Kristen, saya hanya menanyakan aja, bagaimana Muslim memahami atau pendapat Muslim tentang surah 15 ayat 9? Apa surah 15 itu? Surah apa? Allah sendiri yang menjaga. Sesungguhnya, iya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memeliharanya. Ya. Apa? Kenapa harus didampingi dengan penjelasan? Penjelasan kalau yang jelas berikan jawaban yang jelas. Ini pertanyaan saya ya. Makanya saya gimana? Coba ulangi. Karena ada ulangi gimana? Apa? Sabar. Boleh diulangi gimana? Iya, kenapa Al-Quran tidak harus berdiri sendiri? Kenapa harus berdiri sendiri? Jelas dengan hadis. Gitu loh. Aduh, baterai habis. Gitu loh. Jadi bagaimana baterai habis tiba-tiba? Muslim tentang surah ini, itu loh. Itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Felix. Amroi. Biar aja dijelasin lagi aja kan, Di. Nggak apa-apa. Kalau dia bertanya kalian kita jawab. Dia bertanya kalian kita jawab. Baik. Kalau yang ditanya oleh Devik ini kita ambil karena kalau yang di surah Al-Hijr ayat 9 ini penegasan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dan Allah pula yang akan memeliharanya. Ya, ada kata nahnu di situ. Ini sudah klasik kalau ditanya tentang nahnu atau kami ini dalam Al-Quran. Nah, saya menjawabkan dengan yang lebih terperinci yang ada di bio saya, semua akun saya
surah Yusuf atau QS ke-12 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Ini ayat sucinya yang inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu ayat sucinya. Di bahasa Indonesia kan ternyata menegaskan bahwa Al-Quran itu yang bahasa Arab. Untuk memahami maknanya itu perintahnya. Perintahnya bagaimana supaya ayat ini kita baca sekaligus mengangan-angankan maknanya. Kalau Al-Quran tadi surah Al-Hijr ayat 9, Masya Allah, Allah yang menurunkan, Allah pula yang menjaganya. Di mana itu terbukti? Al-Quran sejak pertama kali turun, kemudian di mushaf, sampai sekarang bacaannya sama, nggak ada yang berubah. Bagaimana? Jadi ini itu, ya, saya awam tentang keilmuan Islam ya. Tapi saya mau nanya bagaimana dalam keilmuan Islam itu sendiri Allah menjaga kitabnya itu sendiri. Bagaimana cara dia menjaga kitab-kitabnya itu agar terjaga kemurniannya? Ya, buktinya sampai sekarang ini tadi sudah saya katakan ya. Al-Quran itu Iqra, bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dan seterusnya. Menggambarkan bahwa Al-Quran ini dibacakan karena wahyu turun itu juga bukan buku, bukan tulisan, tetapi lisan yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang membawakan firman-Nya Allah Azza wa Jalla kepada malaikat Jibril, menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Ini lisan. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Nabi Muhammad waktu ditanya yang pertama kali, Iqra ma ana biqari'in. Aku tidak dapat membaca. 3 kali kan. Kalau Anda sudah belajar tentang Sirah Nabawiyah, apakah sudah baca semuanya sampai akhir? Kalau belum, kamu hanya bertanya, kenapa? Kata-kata dicekik itu apa? Kami semua tahu tuduhan-tuduhan kalian. Tapi mencari, sabar dulu, sabar. Saya izinkan dulu karena kamu bertanya, ya. Saya harus gamblangkan supaya untuk teman-teman yang ada di bawah juga paham subhat daripada orang-orang Kristen. Ini yang sering dikatakan. Jadi Nabi Muhammad itu sampai dicekek. Mereka belajar membaca Sirah Nabawiyah yang dia temukan untuk mengolok. Padahal Sirah Nabawiyah kalau orang memang mau kenalan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, maka dia akan menemukan hidayah. Karena tidak ada manusia seperti yang dijelaskan di dalam Sirah Nabawiyah. Siapa yang dapat menandingi Nabi Muhammad pada saat setelah membaca semua Sirah Nabawiyah itu? Kalian akan terharu. Kalian akan melihat, kok ada manusia seperti Nabi Muhammad. Kalau saya sebagai Nabi Muhammad, ada orang Kristen-Kristen ini menghujat, saya minta sama Allah, gantikan dengan manusia yang lain. Kalau saya begitu. Ya Allah. Oke, saya sambungkan sedikit, Kang Dito. Ya, silakan. Oke, suaranya iya. Kecilin dikit volume. Oke, sabar. Iya, jadi tadi pertanyaan bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an itu sebagaimana konteks ayat inna nahnu nazzalna dzikra. Cara Allah menjaga Al-Qur'an itu adalah dengan menciptakan manusia-manusia yang menghafal Al-Qur'an. Makanya sampai sekarang bahkan ada yang umur 4 tahun itu menghafal Al-Quran. Makanya saya terangkan, seandainya seluruh kitab di muka bumi ini dibakar, maka satu-satunya kitab suci yang akan tetap suci, tetap sempurna adalah Al-Quran, karena jutaan orang Islam yang menghafalkan Al-Quran itu. Itu saja dari saya. Ya, silakan kalau masih kurang paham atau kurang jelas. Kalau boleh komparasi, kira-kira kitab tulisan berbahasa Yunani itu siapa yang pelihara ya? Bukan. Ya gimana mau dipelihara? Saya hanya menanyakan, makanya saya minta. Taruh dulu bang, tadi izin dulu ya bang ya. Pandangan ya, Anda. Saya langsung. Iya. Siapa kira-kira ya? Kan Dito yang bisa memelihara itu ya? Ada kitab berbahasa Yunani, dikopi begitu ya. Ada yang bisa memelihara gitu? Nggak ada, karena gini Bang Handi, yang disebut guguk oleh Yesus bukan hanya perempuan Kanaan, tapi perempuan Yunani juga sama.
Markus 7 nomor 26-27. Itu orang perempuan Yunani itu disebut guguk. Jadi ini kitabnya orang Yunani, kan gitu kan? Jadi kitabnya siapa? Aku nggak berani ngomong langsung sih. Tapi pikiran kita sudah mengarah bahwa Bible ini original teksnya bahasa Yunani adalah bahasa guguk. Dari itu aja sih. Mohon maaf ya, silakan. Karena itu bukti itu. Silakan Pak Detik, apalagi mau disampaikan? Enggak, saya cuma mau nanya itu pemahaman Anda tentang ayat itu dia. Menurut keilmuan dijelaskan. Beliau menjelaskan dari perspektif. Gak mungkin juga saya seperti kalian membuka kitab dan berbicara seolah-olah tahu kitab. Saya kan yang menanya pandangan kalian tentang Al-Quran. Iya, udah dijawab, dia yang menjawab sendiri kan. Tadi, saya hanya mendengar. Saya hanya mendengar apa yang... Tadi kan dua orang udah menjawab. Apakah Anda mengerti jawabannya atau tidak? Itu dulu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jawaban Muslim Anda mengerti? A mengerti, B tidak. Silakan. Kalau tidak ngerti diulang lagi sampai 16 kali sampai Anda mengerti. Nah, kalau saya cukup, makanya ada korelasinya dengan Bang Dito tadi ngomong Ikro. Makanya saya bilang kitab-kitab ini kan bukan buku bahasa Indonesia, Bang. Kitab ini. Ya, pertanyaannya abang, saya panggil abang nih. Apakah Anda mengerti penjelasan Dito dengan penjelasan Pak Pelik? A mengerti, B tidak. Ya agak kurang nih saya, karena kenapa harus ada penjelasan? Kalau begitu apa yang kurang? Apa yang kurang? Silakan ditanya ulang. Untuk penjelasan ayat-ayat dan dalam Quran itu dia kenapa harus dibantu dengan penjelasan manusia? Padahal kan oke lah kalau untuk ayat-ayat yang tafsir ya, ayat-ayat yang pertanyaan. Silakan buat pertanyaan. Kalau ayat-ayat jelas, kenapa harus perlu dipenjelaskan lagi? Kalau alat-alat alat-alat bias lah ya, itu tafsir mungkin iyalah yang nggak bisa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Anda ngerti asbabun nuzul? Iya dulu Ustaz. Pertanyaannya apa? Ya iya, kenapa kalau ayat-ayat yang dijelas juga harus dijelaskan? Oke, baik. Kenapa kalau Al-Quran itu sudah jelas, kenapa mesti harus dijelaskan lagi? Gitu kan pertanyaannya ya? Oke, siapa yang mau menjawab? Dito atau Ambelik? Silakan. Kalau dari saya pahami, ini orang-orang Kristen kenapa nggak mengetahui? Di dalam Al-Quran itu ada dua tipe ayat. Ayat ini memang bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran, ayatun. Kenapa disebut ada dua kategori? Yang pertama disebut ayat mutasyabihat. Yang kita familiar dengan Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, kemudian alif lam ro yasin. Kalau Anda tadi ngeklaim harus menggunakan bantuan manusia, manusia siapa yang bisa mengartikan alif lam mim itu? Ayat-ayat mutasyabihat. Satu, itu sudah gugur ya. Itu sudah gugur. Yang kedua disebut dengan ayat muhammad. Ayat yang bisa dijelaskan dengan beberapa ilmu. Disebut ilmu tafsir. Ilmu tafsir, para ulama tafsir, disebut ulama tafsir menggunakan manusia, masih memerlukan bantuan manusia. Apakah Anda bisa menjawab ayat mutasyabihat itu banyak manusia yang tahu? Silakan. Ustaz Felix mau tambahin, moga. Tambahin aja dulu. Sebentar yang lain. Kau belum bisa dipersilakan, diam dulu. Dijelasin aja surat Yusuf ayat 2. Diturunkan berbahasa Arab, kalau kau berpikir, jelasin dulu itu kan itu.
Iya, tadi itu diam dulu kau dipersilakan belum? Ya, tadi sudah saya baca ya, itu ada di bio semua akun saya. Kenapa saya kutip surah Yusuf atau QS 12 ayat yang kedua? Sudah sangat jelas di situ. Bunyinya, kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Itu pemahaman terjemahan manusia. Ayat itu, bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Ayat suci itu yang saya baca barusan. Kalau memahaminya, metode translasi atau terjemahan ini membantu kita untuk mendapatkan poin ayat itu apa sih? Karena kita bukan orang Arab, bisa menggunakan terjemahan ini sebagai rujukan apa ayat itu. Bukan berarti ayat itu yang bahasa Indonesia ini mewakili ayat itu. Atau Al-Quran itu adalah yang kita baca bahasa Indonesia, begitu loh. Al-Quran yang bahasa Arab, terjemahan, bukan Al-Quran. Penekanannya ada di sana. Ya, paham ya? Ini untuk menggali ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat Muhammad. Kalau yang ayat mutasyabihat itu berisi huruf hijaiyah yang kita tahu sebagai manusia. Tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Allahu ta'alamu bishawab. Itu ya, silakan. Saya belum persilakan kau benar-benar ya. Acing. Silakan Detik. Kau itu belum persilakan masih Detik ini loh bertanya. Tunggu dulu giliranmu. Detik. Berasa major itu. Silakan. Major. Oh, masuk angin kalau dia polemik itu. Pengen jadi polemik kayak saya, pengen ngalahin saya dia. Hormati teman ini mau bertanya. Silakan lagi Detik. Udah, belum jelas dijelaskan lagi kalau belum jelas. Di saya sih agak cukup penjelasannya ya, karena ya makanya mungkin saya sendiri memahami ya, kadang masalah ikro itu ya di awal, makanya saya bilang mungkin di kawan-kawan muslim juga kadang belum paham makna hikmahnya kata ikro itu dia bagaimana kalau mereka mau membaca ya. Ini saya pertanyaannya ya Bang, pertanyaan jangan ya, kalau Anda berpendapat saya yang nanya loh. Kalau Anda berpendapat saya yang nanya, berarti Anda pintar. Ya, tadi bertanya aja. Makanya saya bilang kadang hidayah yang Anda pakai juga ke tempat yang lain, kan hidayah kan bukan berarti dalam hal orang pindah agama, hidayah bisa aja kan. Enggak pertanyaannya masih ada enggak? Kalau enggak udah cukup itu. Bisa kira-kira katakan pengertian hidayah itu dikatakan untuk memahami ayat Allah itu dia kan bisa aja. Ini apa sih? Apa sih? Oke gini, mungkin saya kasih tambahannya begini, Bang Andi. Kita merujuk karena saudara kita Devi ini pengen belajar Al-Quran, pengen mendapatkan hidayah. Tapi kemudian membawakan tentang bagaimana memahami Al-Quran itu. Ya kan? Kita baca di surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. IS 2 ayat 2. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saya tanya samamu, kamu meyakini nggak Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya? Jawab singkat saja, saya lanjutkan ayatnya. Masih ada beberapa ayat yang saya belum bisa pahami, belum bisa terima. Oke, enggak, jawab dulu. Masih meragukan Al-Quran enggak? Masih, otomatis masih. Oke, baik. Dijawab oleh Al-Quran di ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang benar, orang-orang hebat, kamu bisa buat satu surah. Bisa nggak? Saya tanya sama kamu, jawab dengan singkat. Kapasitas saya apa Bang? Buat satu surah? Oke, jawab saja, nggak bisa kan? Otomatis lah, kapasitas saya apa? Oke, otomatis. Baik, di ayat ke-24-nya, saudaraku, Bismillahirrahmanirrahim.
Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaquna allati waquduhan nasu ubudu waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul adzim. Jika kamu tidak mampu membuatnya seperti yang kamu tadi lakukan, apa kapasitas kamu? Dan pasti kamu tidak akan mampu. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang menutup diri, bagi orang-orang kafir. Dari sini yang sangat simpel kalau kamu mau belajar Al-Quran. Ya. Kami orang Islam Justru tadi kan Anda meragukan Al-Quran. Kira-kira yang seperti apa bunyinya yang Anda ragukan? Sekarang gini aja ya, saya sebagai seorang dengarkan dulu. Biar poinnya dapat. Berarti Anda udah pernah membaca Al-Quran. Orang yang pernah membaca berarti tahu, oh ini loh saya ragukan. Jangan-jangan Anda belum pernah membaca Al-Quran tapi Anda ragu. Itu loh. Anda belum pernah, dengerin dulu, Anda belum pernah ke Burundi. Tapi Anda udah tahu Burundi, Anda ragu gitu loh. Nah, sekarang kalau Anda udah pernah membaca Al-Quran, kira-kira yang mana yang Anda ragukan? Silakan. Justru ayat yang dibacakan Kang Dito tadi, begini Bang. Saya ini kan Kristen. Otomatis saya kan pingin cari tahu apa sih pandangan Muslim itu tentang Yesus, otomatis kan? Kenapa sih ini dua agama ini berdebat terus? Carilah saya kan. Nah, saya baca pertama itu Al-Quran dari awal sampai akhir. Oh ini barang ternyata benar. Hal-hal baik pun dia ada di dalam di situ. Bahkan saya bisa baca di Al-Quran nggak ada Yesus. Di Al-Quran nggak ada Yesus. Ya saya paham Abang mau bilang ada Yesus atau apa. Saya dengan keyakinan saya menganggap Isa itu adalah Yesus yang maksud di Alkitab. Gitu beda Bang, beda. Yesus di Bible yang Yesus yang terkutuk di tiang salib beda dengan Nabi Isa alaihissalam, beda. Jangan samakan. Anda menista Nabi Isa. Nabi Isa tidak terkutuk, Yesus terkutuk. Anda kan berbicara dalam kapasitas Anda sebagai Muslim. Saya Anda juga berbicara sebagai Kristen, tapi Anda menyamakan. Yang mana ini? Anda barusan menyamakan. Diam dulu. Anda barusan menyamakan. Apa dasarnya Anda menyamakannya? Yesus dengan Nabi Isa, dasarnya apa? Lah cerita dalam dua kitab ini dia kan hampir mirip. Miripnya di mana coba? Yang mana miripnya? Satu terkutuk, Nabi Isa enggak, beda banget. Cerita penyaliban itu emang nggak mirip Bang? Nggak ada, Nabi Isa nggak disalib. Satunya Nabi, satunya dituhankan. Dengarin ya, Nabi Isa alaihissalam tidak dituhankan, tidak disalib, gitu ya. Tapi Yesus itu di Bible itu dituhankan dan terkutuk. Samanya di mana? Ayo, samanya di mana? Apa enggak? Samanya di mana? Satu terkutuk, satu enggak. Satu Anda tuhankan, satu tidak. Samanya di mana? Kan ada kisah penyaliban dua-duanya di situ. Satunya disalib, satunya enggak. Nah, saya sudah dijelaskan tadi. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Tuhanmu disalib. Samanya di mana? Ya iya, samanya di kisah penyalibannya, tapi samanya di mana yang disalib? Ya, makanya saya tanya dulu. Dengerin, diam dulu ya. Dengerin, diam. Di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Saya tanya sama kau, di Bible yang disalib siapa? Ya iya, Yesus yang disalib. Makanya saya bilang perbedaan. Kau ini gak ngerti bahasa Indonesia. Lama-lama juga saya ludahi kau itu. Yang satu disalib, yang satu enggak. Perbedaannya kan di situ. Ya berarti beda dong kucluk. Disalib, ya enggak? Satu disalib, satu tidak. Ya dengerin, kau ini satu disalib, satu tidak. Dengerin ya, satu disalib, satu tidak. Sama atau beda? Sama, beda. Beda. Saya ulang lagi, satu disalib, satu tidak. Sama atau beda? Beda. Ya udah, kenapa lu samakan tadi? Kan mereka berdua mau disalib, Apa sih kamu ini? Akhirnya berbedanya di yang satu disalib, yang satu tidak. Kenapa bilang sama? Dia bikin ribut. Makanya saya mau cari tahu. Kalau signifikan, dengerin. Nabi Isa bukan Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bang, dari masa sama atau beda? Tidak disalib aja udah beda. Dengerin dulu. Itu udah beda. Dengerin dulu. Kalau orang ngomong tuh didengerin, lo jawab nyambung. Nabi Isa bukan Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan?
Dari kisah Saya tanya baik-baik lo. Saya tanya baik-baik. Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Yang nyambung apa dikit? Woi, yang nyambung. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti nggak sama ya Bu ya? Tidak sama. Berarti nggak sama. Lu berarti nggak bener otak lu, miring lu. Kalah sama ibu-ibu lu. Ini pendeta ini muda Bang Andi. Pendeta seperti gini. Kalah lu. Kok diskusi itu dipermudah aja urusannya? Iya, makanya saya permudah Bapak. Ya, silakan Ibu yang bicara, gantikan ini yang satu. Silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Enggak, cuma mau sapa Bang Arif aja. Terima kasih undangannya untuk masuk ke live. Dia. Thank you Bapak Arif. Sehat Arif? Iya, alhamdulillah sehat. Puji. Bang Basri juga kena undang ini, Bang Basri, salah satu spot Komal ini. Ada di atas. Bang Basri, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Basri. Waalaikumsalam Ustaz. Anak dibawa aja Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Iya, kena undang, mohon maaf. Kena undang Bang Basri ya, Bang Basri. Terus yang berani masuk. Ustaz diundang. Bisa, pas ini. Bang Ya Arif. nggak apa-apa, saya turunkan Bang Basri ya. Bang Arif. Ya. Ya Ustaz. Terima kasih Bang Basri, atas support-nya. Ya. Tadi Mas Handi bilang Isa dan Yesus itu berbeda ya? Minum dulu, jangan bareng-bareng tutup. Ya, Tapi teman Anda tadi menyamakan Yesus. Tadi teman Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Ya, itu kan dia. Ini saya dengan Pak Handi. Ya, silakan. Isa dan Yesus itu berbeda ya? Beda Bu. Saya yang jawab beda. Kenapa? Ya, memang Yesus yang ada di Bible itu, ya, Anda anggap Tuhan, mati terkutuk pula di tiang salib. Nabi Isa alaihissalam itu orang mulia, disayangi oleh Tuhan. Terus kemudian dia bukan Tuhan, diselamatkan. Begitu Bu. Tidak disalib. Dari kata perbedaan ini, Bapak menganggap Yesus dan Isa berbeda. Beda banget Bu. Saat Bapak sudah menganggap itu berbeda, maka justru yang menyamakan itu Kristen Bu. Gereja banyak namanya Isa Al-Masih. Di terjemahan Bible Bu. Di Bible itu terjemahannya banyak tuh Isa Al-Masih Bu. Di Bible banyak. Bapak tahu nggak itu dulu kisahnya seperti apa makanya disamain? Enggak, ini dulu Bu. Kenapa ada Isa Al-Masih di Bible Bu? Di Bible nggak ada Isa Al-Masih Pak, di Bible. Ada, bisa ditampilin Kang Dito, bantuin. Itu Yesus. Ya, Matius 1 ayat 1 kali itu terjemahan nama. Bisa tampilin, bantuin. Inilah saya tampilkan dulu. Saya tampilkan dulu. Oke. Ini aja lah, tetap di Yohanes 8 nomor 5 tadi ya. Oh iya. Yesus tuh. Banyak kok itu, bejubel. Belum gereja Isa Al-Masih. Oke, kelihatan ya? Nih Bu. Coba dong layarnya Kang Dito ini digedein. Maksudnya layar di TikTok. Sini gedein sendiri gimana caranya ya? Tunggu ya. Tunggu. Nah ini. Aduh. Noise siapa ya? Saya kah? Sedikit nggak apa-apa. Ya aman. Coba Pak, coba dibaca Pak. Oke, saya baca. Ya. Bar. Jawab, Ibu ya. Jawab mereka kepadanya, Isa orang Nazaret. Ini ada Isa nih Bu. Atau yang mau cari Isa Al-Masih ya, bentar. Isa Al-Masih. Nomor 1 itu. Yang nomor 1-nya ya. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Anak Yesus itu yang bawanya. Anak Ibrahim. Oh itu. Oh iya. Oke. Inilah
Ini Yang atas. Nah ini. Isa Al-Masih. Ya Bu ya. Seleber 2001. Gerejanya juga itu. Gerejanya. Iya, kalau kami Muslim itu Ibu ya, kami itu nggak pernah berbohong, selalu ada data. Yusuf itu keturunan Isa Al-Masih ya? Enggak, maksud saya kenapa kalau beda, kenapa di Bible itu ada Isa Al-Masih gitu loh kalau beda. Yusuf itu keturunan Isa Al-Masih ya? Apa sih Bu? Kenapa? Yusuf itu keturunannya Isa Al-Masih ya? Bukan. Isa Al-Masih nggak punya bapak. Nggak punya bin dia. Yusuf itu keturunan Isa Al-Masih. Kan itu kan silsilah Isa. Silsilah Isa. Kan baca terus ke bawah, baca terus ke bawah. Bentar dulu Bu. Ini hanya mencari nama Isa Al-Masih di Bible Bu. Belum membahas topiknya ke dalam. Kalau cuma sekedar nyari mah, ya udah nyari aja, nggak apa-apa. Ya emang ada kan Bu gitu loh. Ya ini salah satu. Saya kan tidak membantah tadi, ya kan? Oke, ini saya lanjutkan dulu. Ini salah satu gereja di Salatiga. Ya. Nama gerejanya adalah Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia. Ya. Nah, masih ada lagi Bu? Ya enggak, kenapa dengan mereka? Ya kan pertanyaannya adalah Isa Al-Masih ini siapa menurut Ibu? Loh, itu kan tadi udah dijelasin di Alkitab. Silsilah Isa Al-Masih. Ya baca ya Isa Al-Masih itu siapa? Kan itu silsilah Isa Al-Masih. Saya nggak nanya silsilahnya. Isa Al-Masih ini siapa? Bapak kalau nanya itu baca di Alkitab yang tadi Bapak tadi baca. Astagfirullahaladzim. Lanjut Kang Dito. Saya perempuan soalnya. Tapi gini aja, kita kembali ke topik ya. Kalau masih mau meneruskan Isa Al-Masih ini dipaksakan di dalam Bible, maka Isa Al-Masih adalah nabi kami, orang Islam, yang beliau tidak disalibkan, ya, yang beliau dimulakan oleh Allah. Setiap nabi, semua nabi itu dijamin oleh Allah keselamatannya. Apalagi Rasul. Nabi aja dilindungi oleh Allah, apalagi Rasul. Nah, namun begini Bu, kita mau lanjutkan atau tidak ini tentang Isa Al-Masih nih. Kalender di negara kita sebelum masuk nama Yesus, semua perayaan holiday itu, apalagi hari kenaikannya itu, hari kenaikan Isa Al-Masih itu masih ada itu. Jadi itu fakta ya, bahwa yang menyamakan awalnya ya memang orang Kristen, karena tidak kenal Yesus itu siapa. Yesus masuk ke Indonesia tahun berapa? Tunggu dulu ya Pak. Isa Al-Masih ada di Alkitab kan? Bapak sudah sampaikan, sudah tunjukkan buktinya, ya kan? Kejadian Yesus Kristus. Jadi berarti Ibu yang menyamakan dulu gitu. Saya belum selesai ngomong, tunggu. Kalau kalian mau sama Ibu. Diomelin sama Ibu belum. Ya, please. Jadi saat kejadian Yesus itu sudah ada Al-Quran nggak? Nggak ditanya itu Isa Al-Masih di Bible siapa? Ya enggak, itu akan terjawab kalau itu dibilang, kan kalian mengklaim. Ya, jawab aja. Anda yang klaim kok. Tunggu dulu, Isa Al-Masih. Satu dulu. Nggak perlu, ini bukan gereja. Isa Al-Masih di Bible itu siapa? Itu dulu. Al-Masih di Bible itu adalah nabi kalian. Kenapa ada di situ ditulis? Betul. Kalian kenapa ditulis di situ? Nah, dijawabnya tinggal ngomong aja betul atau enggak aja udah. Nah, kenapa Anda pakai di situ? Kenapa, buat apa? Saya tanya. Kok ditanya? Enggak bisa. Nanti saya jawab deh. Kamu nggak bisa menjawab. Dia bisa jawab.
Teman-teman semua dengarkan baik-baik. Kenapa ada nama Isa Al-Masih di Bible? Karena dipakai untuk menipu. Gitu loh, dipakai untuk menipu. Bagaimana kami bisa menipu? Kalian kan belum ada nih. Kan duluan kami ada. Kalau duluan kamu ada, dari mana kamu mengambil kata Isa Al-Masih? Kalau duluan kamu ada, silakan dijawab. Sekarang yang jadi pertanyaan itu, kenapa Al-Quran ngambil Isa? Apa kata Isa Al-Masih yang udah duluan ada di Alkitab? Yang tunjukkan. Udah duluan. Kalau begitu, tunjukkan original. Tunjukkan di original teks ada Isa Al-Masih. Silakan, di mana tertulis? Original teks Bible. Lah itu kan tadi udah, Bapak kan tadi udah tunjukin. Ya, lucu. Bang. Kau ini Bu, kau nggak sekolah Bu, kau ke laut aja daripada gue marah-marah di ibu nggak enak. Bang. Nggak nyambung lu. Kamu abang ini ngomong Yesus yang di Alkitab itu beda. Naik lagi nih satu nih. Bangke. Bisa di apa di satu nih? Bang Puki. Aduh. Kasar ini kasar. Aduh. Anda ngomong Yesus yang di dalam kitab dengan Isa dalam Quran itu beda. Terus apa kepentingan Anda cari tahu Yesus dalam Alkitab? Ini yang lucu di saya. Dengarkan baik-baik. Tadi kamu bilang Yesus sama Isa Al-Masih beda. Pertanyaannya, kenapa ada Isa Al-Masih di Bible-mu? Silakan dijawab. Ya iya kan jelas. Anda bilang dari tadi jelas bahwa Yesus sama Isa itu beda. Kenapa ada Isa Al-Masih di Bible? Jawab. Ini otim pada pintar bahasa Indonesia nggak sih? Kenapa di-mute, Bang? Ya, kenapa ada Isa Al-Masih di Bible? Silakan terangkan. Kan sudah jelas-jelas kamu bilang tadi beda. Terus monyet juga di satu nih. Saya ulang lagi nih. Kenapa ada Isa Al-Masih di Bible? Buat apa? Silakan. Isa Al-Masih ada di Quran, bukan di Bible. Kau yang sudah... Ya, oke, tampilkan kan Dito. Katanya di Bible nggak ada. Diam. Tampilkan lagi kan Dito. Silsilah tadi ya. Bisa nggak sih berhenti blow on dalam semenit gitu? Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Tuh. Cukup Bang Dio. Yang penting ada namanya dulu, cukup. Nah sekarang lu jawab, Isa Al-Masih ini siapa bro di Bible? Jawab. Lah, pendapat orang Kristen kan selalu sama Isa Al-Masih, Yesua Hamasia. Tadi kau bilang beda, sekarang kau bilang sama. Dasar penipu kau. Dari awal kau bilang beda, sekarang lu bilang sama. Dasar penipu kau. Yang bilang beda kan kau Bang, bukan saya. Dari awal kau tadi bilang beda, masih ada rekamannya. Kau bilang, teman-teman semua di bawah masih dengar nggak nih orang dia bilang beda? Ya orang semua dengar abang yang bilang beda dari tadi. Saya bilang beda, tapi kau juga bilang beda. Karena saya menganggapnya sama. Abang bilang beda. Terus kalau beda apa kepentingan abang belajar Alkitab? Itu aja kan. Kalau saya memang sudah bilang sama, makanya saya perlu kenal Yesus dalam Al-Quran. Abang bilang beda. Nah, kau bilang sama ya, baik. Kemudian kau bilang sama, baik. Gue ikutin cara lu. Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Jawab. Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Woi, jawab. Iya, jangan dimut lah. Ya, Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Kan saya udah bilang Bang. Jawab dulu. Jangan dusta di sini. Kesalahannya itu cuma mau disalib. Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Jawab dulu. Salah Tuhan itu biar urusannya orang Kristen. Karena nggak bisa diskusi di satu. Tuhan itu urusan orang Kristen. Yang kita mau cari tahu Isa. Nah bersihin aja lah. Tadi awalnya bilang sama, setelah saya kejar kan, nih dengerin, setelah saya kejar, Isa Al-Masih itu disalib nggak?
di Al-Quran? Tidak. Di Bible Yesus disalib nggak? Disalib. Sama atau enggak? Dia bilang beda. Isa Al-Masih itu Tuhan nggak di Al-Quran? Tidak. Yesus itu Tuhan nggak di Bible? Tuhan. Sama atau tidak? Dia bilang tidak. Sekarang balik dia samakan lagi. Apa sih? Oten-oten bisa nggak sih lu pintar sedikit aja, sedetik aja lu pintar gitu loh. Sedetik aja pintar. Kenapa? Kenapa kau nggak selalu mau berbohong? Nah ini saya jawab jujur nih, sesuai dengan fakta. Tadi ibu ini mengatakan bahwa kami duluan ada, baru Al-Quran. Oke, it's okay. Kalau begitu, tunjukkan di mana original teksnya Isa Al-Masih. Selama saya diskusi, saya belum pernah menemukan original teksnya Isa Al-Masih di Bible. Kan dia tuh udah pernah nemu nggak Isa Al-Masih di Bible, original teks? Nggak ada. Adanya Eso. Tapi bukan Yunani. Itu Aramaik. Mereka nggak pakai Aramaik. Iso ada U-nya. Iso. Itu Aramaik. Yunani apa? Iso. Kalau Yunani Yesus Kristo. Nggak ada itu Isa Al-Masih. Kalau duluan aja. Tapi kok ketahuan ngambil di Al-Quran? Katanya duluan. Kok nyontek yang belakangan, kan malu. Nah, hilangkan rasa malu. Yang penting bisa nipu. Menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Kalau nggak begitu nggak laku nih urusan, kan gitu. Halo, saya sudah kembali. Oke. Ya gantian. Silakan. Gantian Bu Pendeta ya, gantian. Jangan saling potong. Biar nggak diturunin moderator. Nah, saya ngomong satu aja, saya turun sendiri supaya dia bisa menjelaskan. Karena saya hanya satu pertanyaan aja. Jadi habis itu silakan dia menjelaskan panjang kali lebar, nggak apa-apa. Saya mau tanya. Islam itu agama terakhir dan penyempurna, betul? Yang terakhir bukannya Kristen ya? Ntar dulu. Nah. Yang terakhir bukannya Protestan ya? Iya. Abad 16. biarin aja nanti tak terangin. Protestan itu adalah pecahan dari Kristen lah ya. Kan itu kan sama. Jadi nggak usah dibahas. Islam itu adalah agama terakhir dan penyempurna agama-agama sebelumnya, betul? Betul. Ya betul. Jadi fix ya, kalian adalah si bungsu ya. Ya, bagaimana si kakak bisa menyontek si bungsu padahal bungsu belum lahir? Terima kasih Pak, saya izin. Oke, saya jawab. Sebentar dulu. Biarin aja dia kabur. Biarin aja dia mendengar di bawah. Gak apa. Ini kan namanya lempar batu sembunyi tai. Batunya dilempar, tainya dimakan kan gitu. Ya, Islam datang penyempurna. Apa yang disempurnakan? Ya, menyempurnakan semua syariat-syariat para nabi terdahulu. Syariat para nabi itu berlaku di kaumnya. Syariat Nabi Musa alaihissalam itu ya berlaku di Bani Israel saja. Kita bukan Bani Israel, apa yang kita mau hidup di dunia ini? Kalau nggak ada Al-Quran, apa kita mau lakukan? Coba saya teman-teman di bawah. Anda hidup di dunia ini, terus apa pedoman hidup Anda kalau tidak ada Al-Quran? Mau ke Torah? Mau ke Injil? Untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia. Lo mau apa? Jadi Al-Quran datang penyempurna, baik ablum minannasnya maupun ablum minallahnya. Begitu sih jawaban to the point kepada orang bloon. Gitu kan Tito? Gara-gara si Paulus ini semuanya gitu. Mbak Baruni, selamat malam Mbak Baruni. Sebentar saya sapa dulu. Mbak Baruni. Ya, selamat malam. Ya, menurut Mbak Baruni sebagai seorang Kristen, Paulus itu sesat apa enggak Mbak Baruni? Karena sudah mengubah nama Yesus, ajaran Yesus. Iya, betul. Paulus sesat gitu? Iya. Bisa dibantah Pak Pendeta Kosmetik? Rasul Paulus sesat katanya Mbak Baruni ini. Ya, kalau saya sih tidak. Kalau menurut dia sesat, silahkan. Baruni Islam apa Kristen? Kristen.
Ya, silakan. Dia Kristen, sudah mengaku Kristen. Pendeta kosmetik. Dia berdua di atas. Ini kan diskusi. Ya mungkin Ya, Mbak ini silakan. punya dalil yang ayat-ayat untuk mengakuratkan daripada kerasulan Paulus. Silahkan biar saya dengarkan begitu. Boroni jelaskan dulu. Boroni sama dia. Boroni ini kan anaknya Yesus. Betul nggak kamu anaknya Yesus? Betul. Betul. Ada Kristen bisa membantah kalau Yesus punya anak? Ini anaknya nih Boroni nih. Ada bisa bantah? Masih mau datang besok ada anaknya Yesus masuk. Siapa yang mau lawan anaknya Yesus? Ayo, silakan Bu Pendeta kosmetik. Silakan. Maju dulu lawan. Ya kita ya terima kasih ya. Satu tadi yang dibilang, saya mau meluruskan yang tadi yang dibilangnya, kok kalian mencomot Isa Al-Masih gimana? Nah, kan duluan ada. Lalu kalian datang, kalian menyempurnakan yang sudah ada. Kan gitu. Jadi jangan pakai bahasa kalian mencomot, kalian mengklaim gitu. Udah saya jawab loh itu. Masa nggak ada kuping mendengarkan sih? Ya, saya udah dengar. Kan, ya udah selesai itu. Ini lu anak Yesus lu lawan ini. Kan menyempurnakan. Berarti tadi kata-kata mengklaim itu tolong dicabut dulu, karena tadi kalian maunya kalian mengklaim. Apa yang mau dicabut? Justru kamu. Diam. Saya lagi jawab lagi dia. Justru kamu, menurut kamu yang duluan datang. Kenapa banyak istilah Al-Quran yang ada di terjemahan Bible? Katanya duluan datang. Kenapa mencuri? Kenapa? Dengerin dulu pertanyaannya. Kenapa kamu duluan datang? Al-Quran belakangan. Tapi kenapa kamu mencuri yang belakangan datang? Banyak istilah Al-Quran di terjemahan. Kenapa? Jawab. Saya bilang duluan datang karena ada tuduhan mencuri. Memang mencuri. Nah, karena ada saya kasih, udah diam. Saya kasih yang Anda curi. Diam di setempat. Saya kasih yang Anda curi. Yang dibawa oleh Belanda Biblos, Bible. Diganti menjadi nama lain Al-Quran, Alkitab. Dicuri. Yang kau sembah Theos atau dewa, diganti menjadi Allah. Dicuri. Apostolos dicuri lagi menjadi Rasul. Dan banyak sekali yang lain-lain begitu. Termasuk Nabi Isa Al-Masih, lu curi juga pula. Kenapa lu curi itu di Al-Quran? Kenapa? Saya tanya nih, itu kan belum ada nih. Bang itu bisa nggak saya sama kita tuh mana duluan Bang? Izin ya teman-teman ya. Taruh tidak ada. Kalau begitu dari mana kau ambil kata Allah di Bible? Dari mana ngambilnya? Jangan dibahas dulu Allah, kita bahas. Iya dari mana? Langsung aja ke topiknya. Dari mana kau ambil kata? Kalau begitu yang kalau begitu yang mudah aja. Dari mana kau ambil kata Isa Al-Masih di Bible? Isa Al-Masih itu sudah ada di Alkitab itu. Ya di mana? Tunjukkan di mana? Tunjukkan di mana original teksnya Isa Al-Masih di Bible. Tertulis di mana? Di mana tertulis? Kalau Isa Al-Masih itu ada di Bible kah? Ya, tertulis di mana? Isa Al-Masih itu di Bible di mana? Ayo tunjukkan. Di mana? 1 2 3 maling ketahuan